Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Setiawati dari Universitas Pamulang. Yang terhormat Bapak Dosen Noto Susanto dan teman-teman 603 yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosial dan etika dalam sistem informasi. Pengertian sosial dan etika dalam sistem informasi. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan paduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral diantaranya. Yang ke satu, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Dan yang kelima, kualitas hidup. Selanjutnya di sini ada sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen. Dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin pesat dan sistem informasi yang semakin maju yang telah menyentuh seluruh kehidupan baik tingkat individu, kelompok maupun organisasi, dan telah memberikan banyak kemudahan dan keuntungan seperti kecepatan akses data dan informasi, pemecahan masalah, dan otomatisasi dalam segala bidang pekerjaan. Memahami isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika baik untuk individu maupun masyarakat, karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens, sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, seperti uang, hak-hak, dan kewajiban. Konsep-konsep dasar tanggung jawab, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban secara hukum. Yang pertama, tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika, dan yang kedua, akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial, dan yang ketiga, pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Dan di sini ada prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah: perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit, dan asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Hak-hak informasi, kebebasan pribadi dan kebebasan dalam era internet. Yang pertama, kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Yang kedua, praktik informasi yang adil. VIP adalah serangkaian prinsip yang mengatur pengumpulan dan pemanfaatan informasi mengenai individu. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip VIP didasarkan pada gagasan mengenai kesaling ketergantungan minat antar memegang dokumen dan individu. Yang terakhir, kesimpulan. Etika dalam berkomunikasi. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.